Halo guys, mau tahu tentang angklung dan calung? Tonton video berikut ini. Oke guys, sekarang kita akan belajar atau mempelajari tentang angklung dan calung guys. Angklung dan calung ini merupakan alat musik tradisional Sunda guys. Jadi sebelumnya mohon maaf apabila Mas Nung menjelaskannya mungkin kurang detail atau ada yang salah guys. Bagi masyarakat Sunda mohon maaf. Nah, angklung ini selain di Sunda atau di suku Sunda itu juga berkembang di daerah Jawa Tengah. Nah, Jawa Tengahnya ini bagian barat, yaitu daerah Banyumasan. Nah, di sana juga ada perkembangan mengenai angklung dan calung. Nah, angklung ini terbuat dari bambu guys. Kalian pasti tahu sejak TK, SD, mungkin bahkan ada yang sudah mainkan. Dulu Mas Nung waktu TK itu main angklung guys. Wow, luar biasa, amazing. Oke. Nah, awalnya menurut sejarahnya angklung ini sebenarnya digunakan untuk komunikasi guys. Di zaman penjajahan dulu, kalian tahu kan zaman penjajahan ada bambu runcing. Oke. Awalnya bambu runcing kan untuk perang melawan penjajah. Tetapi ternyata itu bisa menjadi salah satu alat komunikasi. Gimana guys? Yaitu dipukul, duk duk duk. Nah, ketika mungkin jadi penanda ya. Misalnya satu, duk, ada musuh datang. Dua, duk duk, bersiap-siap menyerang. Tiga, duk duk duk, menyergap. Empat, duk 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 duk, mundur. Nah, gitu. Lima, duk 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 duk, bakul bakso. Enggak guys, oke. Jadi awalnya sebagai alat komunikasi itu sejarahnya. Nah, kemudian berkembang, kemudian ada yang apa ya istilahnya orang Sunda yang suka akan bunyi-bunyian, sehingga mereka mengembangkan kok ini bisa berbunyi, tahu-tahu kok maksudnya dipukul kok bisa bunyi, dan ternyata ada jenis bambu khusus yang ketika dipukul itu membunyikannya ada nadanya guys, jadi ada frekuensi nadanya, sehingga melakukan penelitian akhirnya dibuatlah angklung, jadilah angklung itu guys. Kalau kalian mau tahu sejarahnya lebih jelas bisa datang kalau di Bandung itu kalau nggak salah di Saung Angkujo. Nah di situ lengkap guys, mau dari angklung sekecil ini sampai sebesar ini ada semua guys. Mau dari angklung dari sejarah apa sampai sejarah apa ada, dan juga ada pertunjukannya guys di situ. Jadi kalian bisa mempelajari angklung di situ. Itu tentang sejarahnya. Nah, ada yang unik dari angklung ini. Jadi angklung ini juga ada legendanya guys. Legenda itu kalian boleh percaya boleh tidak guys. Nah, legenda ini semacam apa ya mungkin khayalan, bisa khayalan atau cerita rakyat ya. Jadi mau dipercaya silakan, mau tidak juga silakan. Jadi legendanya ini angklung ini atau calung, semua alat musik yang dari bambu ini digunakan untuk menghibur Dewi Sri. Oke, Dewi Sri ini adalah Dewi kesuburan atau Dewi padi ya, dikenalnya di masyarakat Sunda itu banyak hidup di bidang agraris. Jadi mereka ketika menanam kemudian mau panen mereka memainkan angklung guys dan calung. Untuk apa? Menghibur Dewi Sri, sehingga Dewi Sri senang. Dewi Sri ini salah satu dewi yang suka musik ya, senang, kemudian memberikan berkah kesuburan, kemudian panennya bagus. Nah itu legendanya guys. Sri kalau nggak salah ada nama panjangnya, Mas Nur Sri, Dewi Sri siapa pakai P, Mas Nur lupa. Nanti kalian bisa akan diedit ini Dewi Sri siapa. Oke. Nah kemudian angklung dan calung ini bentuknya seperti ini guys. Oke, kalian bisa lihat angklung sudah tahu ya. Nah calung itu seperti ini.
hampir seperti gambang, ada yang disusun jadi dari panjang ke pendek. Kemudian ada juga angklung jinjing guys. Angklung jinjing ini seperti ini guys, kalian bisa lihat. Oke, nah memainkannya itu ya kalau angklung kalian pasti tahu yaitu dipegang atas bawah kemudian digoyang. Oke, menghasilkan bunyi. Kalau calung itu dipukul. Oke, kalau yang jinjing berarti tangannya memegang kemudian dipukul pakai tangan satunya. Kalau calung yang seperti gambang itu berarti dua pemukul. Nah, angklung dan calung ini bisa dimainkan secara sendiri ataupun berkelompok. Jadi kalau sendiri itu maksudnya sendiri di sini bukan sendiri seorang diri ya, maksudnya begini. Jadi kalau angklung satu orang pegang satu angklung itu biasanya kalau anak-anak TK atau SD itu, atau yang masih belajar dasar angklung, satu orang pegang satu angklung, kemudian berdiri memegang satu angklung, kemudian akan ditunjuk, maka yang ditunjuk berbunyi. Kalau calung itu juga sama. Kalau calung itu lebih kepada satu orang memang, jadi jarang ya satu calung dimainkan dua orang atau satu orang memainkan dua calung gitu. Nah, kalau sudah ibaratnya sudah pro nih guys, atau tingkatannya lebih tinggi lagi, angklung ini satu orang memainkan beberapa angklung. Jadi angklungnya digantung atau mungkin ditaruh di bawah, kemudian ada yang gantung, kemudian dibunyikan, satu orang membunyikan angklung. Jadi angklungnya berderet sudah disusun dari nada C, D, E, F, G, A, B, C. Biasanya urutannya seperti piano guys. Oke. Nah, itu angklung ini sekarang sudah mendunia guys. Jadi beberapa kali Mas melihat video di YouTube orang-orang Eropa atau itu memainkan angklung, atau ada juga orang Indonesia yang main angklung tapi di konser-konser Eropa guys. Itu sangat luar biasa, amazing. Oke. Jadi angklung ini sudah dikembangkan dan sering dikolaborasikan dengan alat musik modern karena angklung menggunakan tangga nada diatonis guys. Jadi bisa lebih berkembang guys. Nah, fungsinya angklung ini ya kalau menurut legendanya untuk hiburan guys. Legendanya hiburannya Dewi Sri. Nah, selain itu angklung ini kalau di Saung Mamuju biasanya untuk menyambut tamu guys. Jadi begitu datang kemudian nanti ada semacam tour di Saung Mamuju. Mas belum pernah ke sana. Kemudian nanti akan dihibur dengan pertunjukan angklung dan calung. Oke, pakai band biasanya pakai band. Nah, kalau yang orkes-orkes, yang sudah dikolaborasikan sama orkes ya akan lebih luar biasa lagi guys. Oke guys, lebih jelasnya silahkan cek video dalam tahap pertunjukan angklung di deskripsi video ini. Jadi di bawah silahkan kalian klik linknya, di situ ada pertunjukan angklung. Oke, begitu dari Mas mengenai penjelasan angklung. Oke, kita akan ketemu lagi di video-video berikutnya masih tentang musik tradisional Indonesia guys. Kalau belum jelas, that's right, tonton lagi. Kalau sudah jelas, that's right, like dan subscribe. Oke, sekian dari Mas Nung. Dadah.